Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Nur Alfiansyah dari kelas C2. NIM saya 2190302058. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis dari mata kuliah kewirausahaan. Pada ide bisnis kali ini, saya akan menggunakan manajemen tata idang sebagai area fungsi bisnis. Untuk membentuk konsep bisnis, kita membutuhkan 5 langkah caranya. Yang pertama adalah menentukan produk yang akan dibuat. Yang kedua adalah mengidentifikasi target pasar. Yang ketiga adalah mengidentifikasi alasan pengembangan produk tersebut. Yang keempat adalah mengembangkan fitur spesial apa saja yang tersedia. Yang kelima adalah mengembangkan tim manajemen. Langkah yang pertama adalah menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Nama produknya atau jasanya. Untuk kali ini, produk atau jasa yang saya gunakan adalah jasa untuk mengelola dan menganalisa restoran dengan karakter yang unik dan profesional. Deskripsinya adalah kita akan membuat suatu sistem kerja yang kompleks, didukung dengan susunan payroll yang terorganisir dengan baik dan terampil, yang menjanjikan restoran tersebut mendapatkan keuntungan maksimal dan didukung dari pihak eksternal. Tentu saja akan dikelola secara profesional. Bentuk paket yang akan kami tawarkan adalah kita akan menyediakan paket desain, analisis secara berkala, pelatihan, dan pendampingan. Yang kedua adalah mengidentifikasi target pasar, di mana kita mengidentifikasi berdasarkan kemungkinan siapa saja yang akan menikmati produk atau jasa kita. Kita melakukan pemasaran secara massal, dalam artian pemasaran tidak terdiferensiasi. Kita akan menjual semua bisnis atau jenis makanan dan minuman. Target lokasi yang kita butuhkan adalah kita di bagian distrik, di mana kita membutuhkan area-area pedesaan yang unik ataupun yang jarang dimiliki oleh daerah-daerah lain. Yang ketiga adalah mengidentifikasi alasan mengembangkan suatu produk tersebut. Kesenjangan produk diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa adalah kualitas. Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil dan analisa. Untuk peluang pasarnya, penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada, kita tidak ingin melakukan seperti itu. Pengembangan pasar atau menjual produk yang ada di pasar baru, baik segmen geografis ataupun baru, itu tidak, karena itu terlalu banyak, tidak membuat restoran tersebut menjadi unik. Nah, untuk yang ketiga adalah pengembangan produk. Nah, betul sekali, kita akan menjual produk baru di pasar yang sudah ada, di mana kita membutuhkan inovasi yang kreatif untuk membangun restoran tersebut agar lebih unik dan berkesan bagi para pelanggan kita nantinya. Diversifikasi atau menjual produk yang baru di pasar baru, tidak, karena kita akan mengembangkan tadi produk yang sudah ada, hanya kita tinggal tambahan sedikit perubahan yang variatif tentunya di pasar yang sudah ada. Yang keempat adalah mengembangkan fitur spesial. Berdasarkan hasil survei dan analisa, tujuan produk kami untuk penggunaannya itu adalah berdasarkan kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali, sehingga apabila konsumen tersebut keluar dari restoran kita, dia akan kembali lagi dan memberikan kesan yang baik bagi kita maupun bagi konsumen tersebut. Untuk produk belanja kita tidak. Kalau untuk produk khusus, produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya juga tidak, atau produk yang tidak terpikirkan atau pembeli itu juga tidak. Untuk fitur-fitur utamanya adalah yang ditawarkan berdasarkan hasil survei dan analisa dan tujuan dari penggunaan. Fitur utama kita adalah sebuah cerita, memberikan kesan yang tak terlupakan kepada setiap pelanggan kita, baik dari makanan atau minuman maupun staffing kita. Manfaat produk atau jasa mengidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produknya adalah manfaat kenyamanan, lokasi. Nah, di mana yang sudah saya ceritakan sebelumnya, saya membutuhkan distrik
di mana daerah tersebut adalah merupakan daerah yang unik dan menjadi pusat perhatian bagi beberapa kalangan wisatawan. Dan manfaatan keamanan, baik di era pandemi ataupun tidak, di mana keamanan makanan adalah sesuatu yang penting bagi kita. Kita harus memastikan itu sehingga para pelanggan pun akan nyaman dan aman berada di tempat tersebut dan makan dan minuman tersebut. Untuk reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan. Ya, area bisnis utama kita adalah jaminan restoran berjalan dengan efektif dan profesional, di mana makanannya dan minuman aman dan nyaman bagi para tamu kita atau para konsumen kita, dan staf kita yang terorganisir secara rapih itu memberikan pelayanan yang profesional. Dalam kelima adalah mengembangkan tim manajemen. Untuk mengembangkan tim manajemen, kita memiliki 2 tahap. Tahap pertama adalah personal branding tim konsultan. Personal branding tim konsultan dari tim kami adalah para fasilitator yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dalam hal ini adalah mereka sudah terbiasa atau bukan hanya 2 kali 3 kali menangani sebuah restoran dan menganalisa restoran tersebut, baik dari SWOT atau lain sebagainya. Yang kedua adalah kualifikasi tim. Kita membutuhkan tim yang kuat, di mana dalam level ini kita membutuhkan kerangka kualifikasi Indonesia. Untuk nilai ini kita paling minimal adalah dapat nilai 7. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.